Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari jurnal yang sudah saya buat, yaitu dengan judul penggunaan peta kendali X bar R dan X bar S pada proses produksi pupuk SP36. Latar belakangnya, pupuk itu kan sangat penting bagi kebutuhan tanaman untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman. Pupuk di sini harus mengandung beberapa kandungan, seperti kandungan fosfor, nitrogen, dan kalium. Pemilihan pupuk itu juga sangat penting, karena sangat berpengaruh bagi tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kandungan tanah di Indonesia itu sangatlah kurang akan kandungan dari tanahnya. Seperti kandungan fosfor, maka dari itu harus memerlukan kandungan fosfor yang cukup tinggi. Salah satunya ini pada pupuk SP36. Di perusahaan, pada proses produksi dari suatu produk, termasuk pupuk SP36, pastinya tidak memproduksi produk yang dengan jumlah cukup kecil. Pastinya memproduksi produk yang cukup besar. Dan di saat proses produksi, pasti terdapat kegagalan produk, sehingga menimbulkan kecacatan pada produk yang menurunkan kualitas dari produk tersebut. Maka dari itu, dari tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis kapabilitas proses dengan melakukan pengendalian kualitas secara statistik. Agar kenapa? Agar proses produksi pupuk SP36 di sini kita tahu apakah dia terkendali atau tidak terkendali, dan apakah dia telah capable atau tidak capable. Seperti itu. Langsung saja. Di sini ada 22 data yang saya gunakan. 22 data produksi pupuk SP36, di mana perharinya saya mengambil 6 sampel data. Langkah pertama, saya melakukan asumsi keacakan data. Seperti aluran dari peta kendali X bar R dan X bar S. Di langkah pertama adalah melakukan asumsi keacakan data. Asumsi yang saya gunakan untuk H0 dia datanya acak, H1 data tidak acak. Berikut langkah-langkah untuk melakukan uji keacakan data pada software 16 sebagai berikut. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, akan muncul dari suatu grafik ini. Di sini ada nilai p-value, ada nilai 4 p-value dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi saya memberikan keterangan apabila H0 diterima jika p-value-nya lebih dari 5% atau 0,05, dan H1 diterima jika p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, pada p-value for clustering 0,004, p-value for mixtures 0,996, p-value for trends 0,011, dan p-value for oscillation 0,989. Di sini ada dua nilai p-value yang kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya H0 ditolak, maka H1 diterima, yang artinya datanya tidak acak. Lalu langkah kedua, kita melakukan asumsi distribusi normal. Asumsi yang saya gunakan, H0 itu data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah untuk distribusi normal di Minitab 16. Lalu muncul dari suatu grafik, suatu probabilitas ya. Nah, berdasarkan hasil yang sudah saya peroleh, nilai p-value-nya itu bernilai 0,09. Bisa kita lihat di bagian kotak sebelah sini. Nah,
Nilai p-value sebesar 0,09 di mana dia lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima, maka data berdistribusi normal. Seperti itu. Langkah ketiga yaitu peta X bar R dan X bar S. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, saya melakukan peta X bar R dulu. Untuk yang data awal yang saya gunakan, yang pertama, di sini ada titik 3 atau titik yang ketiga, itu yang out of control pada peta R. Yang atas itu adalah peta X bar dan yang bawah adalah peta R. Nah, pada peta R di sini ada titik yang out of control yaitu pada titik 3 ini. Nah, sebelum kita melakukan proses lebih lanjut, dalam arti sebelum kita masuk ke peta X bar, kita harus melakukan pengendalian dulu di peta R. Jadi peta R di sini harus benar-benar terkendali sebelum kita ke peta X bar. Seperti itu. Lalu kita perbaikan, yaitu dengan cara menghilangkan titik yang out of control yang tadi. Perbaikan pertama, di sini masih ada titik yang out of control pada titik 18 di peta R. Maka kita lakukan lagi, perbaikan lagi sampai benar-benar terkendali. Nah, pada ini untuk peta R-nya telah terkendali, akan tetapi pada peta X bar itu ada titik yang out of control pada titik 12 di peta X bar-nya. Lalu kita perbaiki lagi, yaitu perbaikan 3. Di sini menunjukkan di peta X bar telah terkendali dan peta R telah terkendali. Seperti itu. Lalu langkah kedua sama dengan pada peta X bar S. Langkahnya sama dengan peta X bar R. Jadi harus benar-benar terkendali. Di peta S ada titik 3 yang out of control. Lalu perbaikan pertama, di sini titik 12 di peta X barnya. Dan di peta S-nya kan sudah terkendali. Lalu perbaikan yang ketiga, telah terkendali semua. Seperti itu. Lalu langkah keempat yaitu diagram fishbone atau diagram Ishikawa. Diagram fishbone di sini adalah untuk mengetahui sebab akibat apa yang terjadi, sebab apa, akibat apa yang bisa menimbulkan kandungan pupuk ini tidak sesuai. Jadi kita mengetahui itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti manusia, bahannya, mesin, metodenya, lingkungannya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi pada produk yang out of control atau yang tidak terkendali itu. Dan di sini pada faktor manusia mungkin dia pegawai baru atau dia kurang teliti. Pada bahan mungkin bahannya habis atau komposisinya kurang. Lalu pada metode mungkin SOP-nya kurang jelas, pengukurannya kurang teliti. Lalu pada mesin mungkin mesinnya sudah lama dan perlu perbaikan, sehingga dia menimbulkan pupuknya itu kandungan dari pupuknya itu tidak sesuai, seperti itu, tidak sesuai dengan spesifikasinya. Langkah kelima yaitu analisis kapabilitas. Nah, untuk analisis kapabilitas, langkah yang pertama kita melakukan deskriptif statistik. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui nilai mean dan mencari nilai standar deviasinya, karena untuk kita masukkan kepada analisis kapabilitas. Jadi kita melakukan langkah-langkah yang pertama dulu, mengetahui mean dan standar deviasi, lalu nilainya nanti kita gunakan pada analisis kapabilitas di software 16. Itu. Nah, untuk analisis kapabilitas, untuk batas spesifikasi atas atau BSA itu yang digunakan 32 dan batas spesifikasi bawahnya 29. Lalu saya masukkan untuk pada proses kapabilitas ya. Nah, di sini pada grafik ini, pada grafik yang sebelah itu ada kotak kecil. Di situ nilai CP-nya 0,89 yang artinya dia kurang dari 1.
dia menunjukkan bahwa tidak memenuhi presisi tinggi. Selain itu, nilai CPU-nya 0,83 dan nilai CPL yang masih di sebelah kanan 0,95. Dan nilai CPK itu kita peroleh dari nilai minimum CPU dan CPL. Jadi 0,83 yang artinya dia kurang dari 1. Maka dari itu dia menunjukkan tidak memenuhi akurasi tinggi. Karena syarat dari kapabilitas itu dia prosesnya terkendali, dia memenuhi presisi tinggi dan memenuhi akurasi tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosesnya tidak kapabel. Seperti itu. Dan perlu dilakukan monitoring pada saat proses produksi pupuk SP36. Jadi seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai